Shalom Bapak Ibu. Wah, semangat yang luar biasa. Semoga itu terimpartasi ya kepada saya. Masih dalam tema kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Kita harus mengerti bahwa kehadiran Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Pastikan ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia berkuasa, Dia bertahta di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari bahwa itu tidak bisa diabaikan karena Dia seorang pribadi. Ya, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Tadi di lagu pertama kita memperoleh satu gambaran bahwa Roh Kudus itu seperti apa. Dia dikatakan menawan, ya, penolong yang setia. Lagu tadi bagus, Dia bertahta. Kita perlu lebih lagi untuk berdiam bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam hadirat-Nya. Ketika kita tahu persis bahwa kita sedang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita memiliki satu keyakinan yang luar biasa bahwa hidup kita hidup yang berkemenangan. Amin. Amin. Baik. Kehidupan orang percaya seringkali dipandang sebagai satu kehidupan yang identik dengan penderitaan. Ya, kita harus dituntut untuk berani menderita bersama-sama dengan Kristus. Sebetulnya bukan satu gambaran penderitaan yang kita bayangkan, penderitaan yang sedemikian rupa yang dialami oleh Kristus ketika Dia menyerahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Itu hanya gambaran yang luar biasa, ya. Bagaimana apa yang dialami oleh Kristus bagi setiap kita, kita mungkin bilang kita tidak sanggup untuk menahan itu semua. Tetapi percayalah bahwa fase-fase kehidupan bersama Kristus itu akan selalu kita alami apa yang disebut dengan penderitaan-penderitaan, baik secara jasmani ataupun penderitaan-penderitaan secara mental, mungkin intimidasi atau hujatan-hujatan atau tuntutan-tuntutan bahwa hidup kita itu harus memiliki standar seperti Kristus. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa kita sanggup untuk menjalani itu karena kita punya roh yang luar biasa. Roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Ya. Hari ini kita akan belajar sebagai orang-orang percaya yang dituntut untuk hidup menderita, menanggalkan keegoisan kita, menggantikan dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Maka kita harus jaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita. Tetapi ada sesuatu di balik itu semua, yaitu ada kemuliaan, ada pengharapan yang itu terus bergelora di dalam hidup kita, dan itu digerakkan oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karena kita tidak pernah melihat. Kalau kita bisa melihat, itu bukan pengharapan, tetapi justru pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Dan kita mau belajar, biarlah pengharapan itu yang terus dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam hidup kita,
itu membawa kita pada satu tujuan Allah yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Jadi Rasul Paulus sedang berusaha untuk menghibur kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, sekalipun kita harus mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dari dunia ini, tetapi kita punya satu pengharapan yang luar biasa sebagai anak-anak Allah, yaitu sebuah janji. Dan janji itu pasti. Rasul Paulus menulis surat ini di Roma untuk memberikan kekuatan kepada jemaat, khususnya jemaat mula-mula ketika mengalami tekanan dan penderitaan yang begitu luar biasa secara fisik, ya, harus dikejar-kejar, ibadah juga harus sembunyi. Tetapi hari ini kita bisa terang-terangan. Bahkan undang-undang melindungi kita untuk kita beribadah. Tetapi ketika itu penderitaannya itu luar biasa. Tetapi Rasul Paulus memberi kekuatan, ya, mensupport, mendukung jemaat untuk tidak gugur imannya, tetapi justru memiliki satu pengharapan yang kuat. Rasul Paulus ngomong seperti ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Rasul Paulus membuat sebuah timbangan, membuat sebuah neraca. Dia berusaha untuk membawa jemaat itu mengerti bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lalui, tetapi pada waktunya kita akan mengalami sebuah kemuliaan. Yang pertama dikatakan penderitaan zaman sekarang. Kita tahu bahwa dunia ini jahat, ya, dikatakan seperti itu. Dunia ini menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Dunia ini begitu kompetitif sehingga dianggap sebuah pertandingan yang harus dimenangkan dengan berbagai macam cara. Entah itu cara yang digunakan sesuai dengan kebenarannya sendiri ataupun sesuai dengan motivasi-motivasi orang tertentu, ataupun cara-cara menggunakan kekuatan-kekuatan spiritual, roh kegelapan. Itu banyak. Dan mereka menganggap itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi kita orang Kristen, orang percaya, punya value sendiri, punya nilai sendiri, punya kebenaran, punya cara yang berbeda dengan mereka. Dan hal inilah ketika kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita dianggap menjadi orang yang aneh, kita dianggap menjadi orang yang tidak biasa, sok suci. Sehingga akhirnya orang-orang yang benar ini justru dijauhi. Orang-orang yang benar ini justru terpisahkan. Kamu tidak bisa mengikuti cara gue. Ya aku nggak pakai gue, nggak pakai gue, nggak pakai lu, gitu kan. Karena dianggap berbeda, atau karena ketakutan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu salah, sehingga ketika dibandingkan dengan apa yang kita lakukan itu benar,
itu kelihatan jelas. Antara hitam dan putih menjadi jelas. Beda kalau kita hidup di dua kaki gitu ya, abu-abu, nggak kelihatan mana hitam mana putih. Sehingga itu menjadi green area yang bisa dilalui oleh semua orang. Tetapi enggak. Nah, hal-hal inilah yang membuat dikatakan dunia zaman sekarang ini jahat. Tetapi Rasul Paulus menghibur kita. Dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Artinya penderitaan zaman ini itu bukan satu penderitaan yang terus-menerus kita lalui. Selama dunia ini masih ada, kita tidak harus mengalami penderitaan itu. Dan kita tahu pasti bahwa dunia ini juga bukan dunia yang kekal. Artinya satu hari dunia ini akan hancur dengan segala keinginannya. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini akan musnah dengan segala kehendaknya. Jadi sebetulnya di sini dijelaskan pada satu masa kita akan mengalami hal-hal yang indah. Jadi penderitaan kita yang kita alami sekarang ini itu penderitaan yang sementara, penderitaan yang tidak seberapa, penderitaan yang tidak berat. Bahkan Rasul Paulus di Korintus ngomong bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan dikatakan di situ selalu ada jalan keluar. Penderitaan di sini ditulis dalam bahasa asing itu tackle, ya. Penderitaan sementara. Tackle. Mungkin kalau dalam dunia sepak bola kita ngerti istilah tackling gitu ya. Di tackle. Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo ketika dia berusaha untuk masuk dalam area tertentu, dia akan menderita karena di tackle, ditebas. Tetapi itu hanya penderitaan sementara. Sampai akhirnya dia akan mendapatkan satu reward, yaitu tendangan penalti. Hadiah. Bagaimana seseorang yang berusaha mempertahankan kemenangannya tim sepak bola, dia harus dikurung, ya, bertahan total. Dia menderita, dipermainkan. Tetapi ketika waktu habis, kemenangan itu didapat, mereka tidak lagi merasakan penderitaan itu. Mereka akan mengalami satu kepuasan, kemenangan yang luar biasa. Atau seorang atlet, katakanlah baik mereka petinju, karate atau apa, dalam masa latihan dia harus menderita. Dia harus menderita. Tapi pada satu titik ketika lewat penderitaannya itu menjadikan dia kuat dan tampil sebagai pemenang, maka ada medali. Ada kemuliaan yang dinyatakan. Ada hasil yang luar biasa yang sedang dipersiapkan. Ada medali. Inilah kata penderitaan yang sifatnya sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus membandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada timbangan. Ketika penderitaan itu ditimbang, ternyata masih terlalu ringan. Tetapi ketika kemuliaan yang dijanjikan, yang akan dinyatakan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika itu diukur, wow, beratnya tak terhingga. Beratnya tak terhingga. Kemuliaannya begitu besar. Dan itu tidak sebanding dengan penderitaan zaman sekarang. Ketika kita memiliki satu cara pandang yang benar seperti Rasul Paulus ini memberikan gambaran
kepada kita orang percaya, maka kita akan mengejar apa yang disebut dengan kemuliaan. Kita rela untuk menderita sesaat. Kita rela untuk menanggung bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, maka ketika Kristus naik ke atas memerintah, maka kita akan dibawa bersama-sama dengan Kristus di dalam pemerintahannya. Coba bayangkan, kalau ada orang yang mau berjalan bersama kita di dalam masa-masa sulit, ketika kita berada pada posisi di atas atau mengalami hari baik, masa akan kita tidak akan membawa orang yang rela bersama-sama dengan kita menderita? Tidakkah kita akan membawa dia untuk berada dalam satu tempat yang lebih baik? Daud ketika dikejar-kejar, dia harus lari, dia harus sembunyi di gua-gua Adulam, dan didampingi oleh orang-orang yang bermasalah. Tapi ketika dia naik tahta, orang-orang itu menjadi orang kepercayaan Daud. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Ini yang sedang dipersiapkan, yang sedang Rasul Paulus mau tunjukkan kepada kita, bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ada sebuah kesimpulan yang Rasul Paulus buat. Dia tahu persis, dia pernah mengalami masa-masa, baik itu kekurangan, baik itu kelimpahan. Sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Dia tidak hanya seorang ahli, tapi dia juga seorang yang berpengalaman. Artinya hidupnya itu juga menderita bersama Kristus. Makanya dia ngomong dari awal, sebab aku yakin, dikatakan seperti itu. Sebab aku yakin, aku sudah perhitungkan, dia sudah berkalkulasi, dia sudah menghitung sedemikian rupa, dia sudah melakukan analisa. Saya pikir Rasul Paulus seorang yang lihai di dalam melakukan analisa hal-hal yang demikian. Karena dia orang yang cermat. Coba bayangkan seorang akuntan itu kalau membuat laporan atau mengeluarkan uang, dia detail sekali. Keperluannya untuk apa itu dia harus pertimbangkan. Atau katakanlah saya misalkan kalau mau taksasi untuk menawar satu paket unit gitu ya, saya harus tahu persis perbaikan-perbaikan apa yang nanti dibutuhkan untuk ini, untuk unit-unit ini gitu. Saya harus tahu persis, saya harus tahu detail. Oh ini kurang di sini, ini tidak lengkap surat-suratnya, ini terjadi kerusakan seperti ini. Saya harus perhatikan itu. Sebab kalau tidak, ketika saya melakukan perhitungan, maka saya akan mengalami kerugian, kekeliruan. Dan kita pun juga harus mampu sebagai anak-anak Tuhan, mampu memperhitungkan ini. Kalau dalam bahasa asingnya itu dikatakan logic somai. Artinya menghitung secara logika. Rasul Paulus menggunakan itu. Dia logikanya bermain sekali. Secara detail dia hitung benar-benar. Demikian apa yang dia sampaikan. Timbangan antara penderitaan zaman sekarang dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak itu tidak sebanding. Neracanya tuh anjlok banget. Sehingga dia langsung ngomong, sebab aku yakin. Berani enggak kita ngomong hari ini? Sebab aku yakin, jika hari ini aku menderita sementara, itu untuk menerima sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam hidupku. Mungkin hari ini pemberian-pemberian yang kita terima itu baik, itu manis, itu berharga. Mungkin kita punya pekerjaan yang luar biasa, kita punya pasangan yang wow, kita punya anak-anak yang hebat, kita punya komunitas-komunitas yang baik. Tetapi pemberian-pemberian itu
pemberian yang kita nikmati hari ini itu hanya sementara, itu hanya sebagian kecil. Tetapi di balik tabir, di balik tirai, yang suka super deal siapa? Nonton super deal. Biasanya kalau ada hadiah-hadiah gitu, deal or not deal itu ya, itu biasanya kan digoda. Kamu mau hadiah yang kotak ini atau yang tirai di sana? Biasanya yang ditawarkan di tirai di sana itu yang mewah-mewah hadiahnya. Umumnya seperti itu. Walaupun terkadang ada yang syong, tetapi itu jarang. Tapi biasanya dari tirai 3 itu mesti ada sesuatu hadiah yang besar. Nah, demikian kita. Kalau kita hari ini bisa menerima, menikmati pemberian-pemberian kasih karunia yang baik dari Tuhan, itu hanya sebagian kecil yang kita nikmati. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih besar yang sedang Allah persiapkan, yaitu kemuliaan yang akan dinyatakan. Yang terpenting buat kita hari ini, kita mempunyai perhitungan yang tepat, perhitungan yang cermat. Sehingga ketika kita harus hidup diperbandingkan, ya, maka kita bisa memilih yang tepat. Saya semalam asam lambungnya meningkat, saya tidak bisa tidur. Istri saya juga khawatir tidak bisa tidur juga. Saya harus bolak-balik ke belakang. Sampai hari ini saya tadi duduk di belakang tujuannya supaya tidak kedinginan. Tapi tidak enak. Saya duduk di depan memaksakan, lemes tadi rasanya. Walaupun hatinya pengen semangat, ya. Lemes tadi. Tapi aku terus yakin bahwa posisi yang aku ambil itu adalah bagian yang terbaik. Jadi aku putuskan untuk tetap walaupun dengan badan yang lemah, tapi puji Tuhan, ketika saya berdiri di sini tidak seperti orang sakit ya. Amin. Saya berdiri di sini harusnya pakai minyak wangi, tetapi saya pakainya minyak kayu putih. Karena perut saya sakit. Betul. Tetapi saya percaya ketika saya berada di sini menyampaikan firman Tuhan, maka saya akan menebar keharuman Kristus. Ya. Kita harus yakin, kita harus punya pertimbangan, kita harus cermat di sana. Sehingga bisa mengambil satu pilihan yang tepat di dalam hidup kita. Siapa yang hari ini menderita? Kalau Bapak Ibu menderita bersama Kristus, percayalah, di balik itu semua ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang tidak hanya kita terima kelak, tetapi hari-hari ini juga kita akan menerima kemuliaan, penghormatan daripada Tuhan ketika kita memilih satu pilihan yang tepat. Berikutnya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya tidak boleh lama-lama berdiri di sini. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan lanjut ke ayat berikutnya. Tetapi kalau enggak, saya akan berhenti di situ. Tetapi yang pasti, di sini dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Allah, saat ini dengan sangat rindu dinantikan oleh semua makhluk. Semua makhluk ini tidak hanya berbicara tentang manusia. Semua makhluk ini bicara tentang creation. Semua yang diciptakan oleh Tuhan. Di kitab Kejadian. Di sana ada makhluk hidup. Artinya binatang, tumbuhan, juga alam semesta ini. Kenapa mereka dikatakan sangat rindu menantikan kita, anak-anak Allah itu dinyatakan? Karena ketika kita
melalui dosa yang masuk di dalam Adam, tidak hanya manusia yang harus menanggung dosa, tetapi semua makhluk. Bahkan Allah mengatakan terkutuklah tanah. Bukan manusia yang dikutuk, ingat. Tapi dikatakan terkutuklah tanah. Makanya digambarkan kondisi alam semesta ini begitu luar biasa. Kita tahu hari-hari ini banyak terjadi bencana alam. Badai, tofan, angin ribut, gempa bumi. Itu semua kerusakan alam. Karena mereka ditaklukkan kepada kesia-siaan akibat dosa. Bukan oleh kehendak mereka sendiri. Mereka menanggung itu bukan karena oleh kehendak mereka sendiri. Tetapi karena kutuk yang harus diterima, konsekuensi akibat dosa. Dan itu semua harus dipulihkan. Makanya digambarkan di Habakuk, di Yeskiel, apa-apa itu ya, dikatakan batu-batu berseru kepada tembok, ladang berteriak. Itu satu kondisi bahwa mereka itu juga mengeluh. Mereka itu juga merintih. Bagaimana tanah dieksplorasi sedemikian rupa. Makhluk hidup dieksplorasi sedemikian rupa, bahkan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan manusia. Bahkan kita harus melihat bagaimana binatang itu terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Padahal ketika kita baca di awal-awal kitab Kejadian, mereka hidup rukun. Mereka hidup damai dengan manusia. Mereka tidak ada yang namanya kelompok karnivora, omnivora, herbivora. Kita tidak pernah melihat mereka bertengkar, eker-ekeran. Tetapi karena hukum dosa itu juga menguasai alam semesta, makhluk-makhluk yang lain. Dan mereka sedang sangat rindu untuk menantikan kita anak-anak Allah. Kita tidak bisa melihat hari ini harimau nyisir kuaci gitu. Tidak ada. Kalau dulu mungkin ada. Karena kan memang makannya biji-bijian. Tidak ada apa yang namanya rantai makanan. Tikus dimakan kucing, kucing dimakan manusia. Seperti itu. Ini gambaran kerusakan yang terjadi. Dan ini menjadi tugas kita untuk kita memilih yang tepat untuk menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, supaya mereka semua yang rindu untuk mereka mengalami pemulihan. Makanya kan nanti akan tiba namanya langit baru, bumi yang baru. Satu keadaan di mana kita diangkat menggenapi janji Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Penderitaan itu ringan. Penderitaan itu sementara. Penderitaan itu tidak seberapa. Tidak dapat dibandingkan. Lalu kenapa kalau tujuannya hanya kekekalan, kenapa kita harus bekerja keras? Kenapa kita harus tekun semasa kita hidup di dunia ini? Kita di dunia ini untuk mengalami satu proses pembentukan karakter yang serupa dengan Kristus. Kita ini orang-orang percaya itu menjadi sorotan, menjadi standar hidup yang dipandang
oleh banyak orang. Percaya nggak kalau banyak perusahaan mencari pekerja-pekerja dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya, karena tahu bahwa orang Kristen itu tidak aneh-aneh, dia tidak suka menuntut, dia lebih baik memberi daripada menerima, dia tidak mementingkan diri sendiri. Ketika dia bekerja, dia akan lebih bertanggung jawab dibanding orang-orang yang lain. Iya, kita punya standar tinggi di dunia ini. Karena kasihnya lebih besar. Orang Kristen itu dipandang punya kasih yang besar, punya hati yang excellent gitu ya, yang luar biasa. Dan itulah akhirnya yang membuat banyak orang juga kecewa kepada anak-anak Tuhan. Artinya ketika standar hidup orang percaya itu tidak berlaku, itu menimbulkan rasa kecewa yang luar biasa. Menimbulkan kekecewaan yang 2 kali lebih dibanding mereka kecewa dengan orang non-Kristen, bukan orang percaya. Karena dia punya ekspektasi, mereka punya pengharapan yang tinggi kepada orang-orang percaya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita untuk kita bisa menjaga, ya, untuk kita bisa membuktikan bahwa memang benar saya punya standar yang lebih tinggi, saya punya nilai hidup yang lebih besar dibandingkan orang-orang dunia. Sehingga nama Kristus akan dipermuliakan. Dan ketika memiliki karakter yang tepat seperti yang diharapkan sebagai orang percaya, maka kita akan selalu mendapat penghormatan. Kita akan selalu mendapat prioritas yang utama. Ketika kesempatan-kesempatan datang, maka kita yang akan dipilih. Ketika mereka sedang mencari-cari rekan bisnis, maka mereka lah yang dicari. Jadi ini yang harus kita jaga, yaitu supaya kehidupan kita di dunia nyata ini itu termanifestasi. Memang tidak mudah, tapi kita percaya punya Roh Allah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita melakukan itu semua. Kita sedang dipersiapkan menjadi karakter yang dewasa, sehingga pada waktunya nanti ketika Yesus menjemput kita menjadi pengantin, kita orang-orang yang sudah layak untuk menjadi mempelai-mempelainya Allah, mempelai-mempelainya Kristus. Jadi jangan sampai kalau hari ini kita menderita, kita mengalami persoalan hidup, itu justru membuat kita lemah. Itu justru membuat kita tidak bertekun. Tetapi coba lihat, ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Itulah yang membuat kita semakin bersabar, semakin sungguh-sungguh, semakin bertekun untuk mencari Allah. Jangan biarkan penderitaan itu justru membuat kita terintimidasi, membuat hidup kita ini ditakut-takuti. Lebih baik aku tidak jadi orang Kristen. Aku akan berada pada posisi yang nyaman. Aku tidak perlu punya standar hidup yang tinggi. Aku tidak perlu menjadi orang yang disiplin. Aku tidak perlu menjadi orang yang suka memberi. Aku tidak perlu harus menjadi pribadi yang sanggup menahan rasa marah. Aku tidak harus menjadi orang yang harus mengampuni ketika orang-orang bersalah kepadaku.
Aku tidak harus seperti itu. Mereka sembunyi di sana. Tetapi biarlah kita memiliki satu perhitungan yang tepat, sehingga kita bisa berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan takut dengan situasi-situasi yang tidak mendukung kita. Justru itu membuat kita semakin kuat mencari Allah kita, mencari Tuhan. Kita tahu kelemahan kita masing-masing. Kita punya keterbatasan. Tetapi pribadi Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam kita, itulah yang menjadi jaminan untuk kita bisa melakukan itu semua, menggenapi itu semua. Hari ini biarlah pengharapan kita akan satu kehidupan yang luar biasa indah. Satu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada hidup kita. Itu menjadi satu pilihan yang tepat. Memang kita terus mengeluh selama kita hidup di dunia ini. Tetapi untuk membuktikan bahwa kuat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Itu memberi ruang supaya Roh Allah itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Ketika hidup di dalam pimpinan Allah, di pimpinan Roh Allah, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Maka kita akan mampu untuk hidup di dalam menggenapi firman Tuhan. Sulit kita untuk mencari kehendak Tuhan, seperti itu katanya. Tetapi sebetulnya itu mudah. Karena ketika Roh Allah ditaruh di dalam diri kita, itulah kehendak Allah. Dialah yang akan mengerjakan. Bagian kita hanya mensinkronkan, menaklukkan, menyerahkan pikiran-pikiran kita kepada kehendak Allah. Maka ketika itu sudah menjadi selaras, maka perbuatan-perbuatan itu akan menyertai kita. Pilihlah, katakan bahwa aku yakin, aku sudah perhitungkan itu, bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan oleh kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik.